Shalom, selamat berjumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya. Hari ini Rabu 3 Juni 2026. Saudara-saudara, damai sejahtera Tuhan terus melingkupi dan memberkati saudara. Dimanapun saudara berada saat ini, tetaplah bersyukur, bersukacita di dalam Tuhan. Mari kita bersama mempersiapkan diri untuk membaca firman Tuhan melalui Renungan Harian Toraya dari 2 Tawarik pasal 5 ayat 2 sampai 14. Karena itu mari bersama kita berdoa. Bapa di surga, segala kemuliaan hanya bagimu. Terima kasih saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah lewat firman ini kami terus mengakui bahwa Tuhan itu baik di dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, tabut perjanjian dipindahkan dan kemuliaan Tuhan memenuhi bait suci. 2 Tawarik pasal 5 ayat 2 sampai 14. Pada waktu itu Salomo menyuruh para tua-tua Israel dan semua kepala suku, para pemimpin puak orang Israel berkumpul di Yerusalem untuk mengangkut tabut perjanjian Tuhan dari kota Daud yaitu Sion. Maka pada hari raya di bulan ke-7 berkumpullah di hadapan raja semua orang Israel. Setelah semua tua-tua Israel datang, maka orang-orang Lewi mengangkat tabut itu. Mereka mengangkut tabut itu dan kemah pertemuan dan segala barang kudus yang ada dalam kemah itu. Semuanya itu diangkut oleh imam-imam dan orang-orang Lewi. Tetapi Raja Salomo dan segenap umat Israel yang sudah berkumpul di hadapannya berdiri di depan tabut itu dan mempersembahkan kambing domba dan lembu sapi yang tidak terhitung dan tidak terbilang banyaknya. Kemudian imam-imam membawa tabut perjanjian Tuhan itu ke tempatnya di ruang belakang rumah itu, di tempat Maha Kudus, tepat di bawah sayap kerup-kerup. Jadi kerup-kerup itu mengembangkan kedua sayapnya di atas tempat tabut itu, sehingga kerup-kerup itu menudungi tabut serta kayu-kayu pengusungnya dari atas. Kayu-kayu pengusung itu demikian panjangnya, sehingga ujungnya kelihatan dari tempat kudus yang di depan ruang belakang itu, tetapi tidak kelihatan dari luar. Dan disitulah tempatnya sampai hari ini. Dalam tabut itu tidak ada apa-apa selain dari kedua loh yang ditaruh Musa ke dalamnya di Gunung Horeb ketika Tuhan mengikat perjanjian dengan orang Israel pada waktu perjalanan mereka keluar dari Mesir. Lalu para imam keluar dari tempat kudus. Para imam yang ada pada waktu itu semuanya telah menguduskan diri, lepas dari giliran rombongan masing-masing. Demikian pula para penyanyi orang Lewi semuanya hadir, yakni Asaf, Heman, Yedutun, beserta anak-anak dan saudara-saudaranya. Mereka berdiri di sebelah timur mezbah, berpakaian lenan halus dan dengan ceracap, gambus dan kecapinya, bersama-sama 120 imam peniup nafiri. Lalu peniup nafiri dan para penyanyi itu serentak memperdengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, "Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya."
Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Terpujilah Tuhan, sebab Ia baik, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus, melalui perenungan firman Tuhan hari ini, kita bersama-sama merenungkannya di dalam tema sebab Ia baik. Belanna masokan Ia. Sekali lagi, sebab Ia baik, dalam bahasa Toraja, belanna masokan Ia. Bacaan kita kali ini memperlihatkan sebuah perayaan yang tertata dengan sangat baik di rumah Tuhan. Para pelaku perayaan pun sangat lengkap. Para imam, orang Lewi, para pemusik, dan penyanyi dengan pakaian lenan halus, serta alat musik seperti nafiri, simbal, gambus, dan kecapi. Semua ibadah yang dipersiapkan bagi kemuliaan Tuhan menjadi sebuah ibadah yang diperkenan oleh Allah. Saudara-saudara, Raja Salomo dan semua orang Israel serta para imam dan orang Lewi merasakan kehadiran Tuhan yang disimbolkan dengan tabut perjanjian. Tabut perjanjian yang dikatakan dalam bacaan hanya berisi 2 loh yang ditaruh Musa di Gunung Horeb, yang menegaskan bahwa yang paling penting ada di tengah-tengah umat Israel adalah Tuhan dan firman-Nya. Mereka menyanyikan pujian bagi Tuhan dalam sebuah lagu yang kedengaran sangat sederhana. Sebab Ia baik, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Setiap kita pun dapat mengubah lagu ini menjadi sebuah pujian pribadi kita. Sebab Ia baik, sesungguhnya untuk selama-lamanya kasih setianya. Tentunya saudara-saudara ada kenangan terhadap sejarah mereka di masa lalu di tengah perayaan itu. Masa lalu perjalanan nenek moyang mereka dari Mesir dan juga keberadaan mereka setelah diam di tanah yang dijanjikan penuh perjuangan dan kenangan akan kebaikan Tuhan. Tabut perjanjian tanda kehadiran Tuhan dan firman-Nya terus mereka jaga. Ketika rumah Tuhan dipenuhi kemuliaan Tuhan, para imam tidak tahan berdiri menyelenggarakan ibadah. Kemuliaan dan kebaikan Tuhan tetap menjadi tujuan utama dalam perayaan itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, pujian sebab Ia baik mau mengajar kita juga bahwa kebaikan Allah, kebaikan-Nya terlalu besar bahkan di saat sejarah hidup kita berat dan kelam. Karena itu, mari perayaan kita boleh saja meriah. Sekali lagi, perayaan kita boleh saja meriah, tapi jangan menggeser kemuliaan Tuhan. Hidup dan perayaan bukanlah panggung kita, melainkan Theatrum Glorium Dei, dunia dan seluruh kehidupan kita sebagai panggung kemuliaan Allah. Sebab Ia baik, sebab Ia baik, sebab Ia baik, Ia menuntun hidup kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, dikuduskanlah nama-Mu, biarlah hidup kami terus memuliakan Engkau. Amin.
Dimanapun saudara berada, tetaplah menikmati kasih dan anugerah Tuhan dan terus bersyukur bahwa Tuhan itu baik dalam kehidupan saudara sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat berkarya. Tuhan memberkati, damai kasih-Nya besertamu. Haleluya, haleluya, amin.